TX32 Rencana Bayi Tabung. Siang hari setelah Siva pulang sekolah, mereka semua pergi untuk melihat kontrakan. Riana duduk di belakang bersama Siva dan Rafa. Rafa dan Siva bermain kertas membuat macam-macam bentuk. Riana mengajari mereka berdua. Anissa melihat ke belakang menatap ke arah Riana yang sudah mulai ceria. Raihan melihat sesekali ke arah kaca dan ikut tersenyum. Sesampainya di kontrakan, semuanya turun dari mobil. "Ini kontrakannya," ucap Raihan. Raihan menurunkan barang-barang Riana. "Di sini kalian bisa mulai hidup yang baru, lupakan semua penderitaan yang pernah terjadi, insya Allah kalian akan hidup bahagia," ucap Raihan. Riana mengangguk. Raihan memberikan kunci rumah kepada Riana. Riana mengambilnya sambil tersenyum haru. "Aku tidak akan melupakan kebaikan kalian, semoga suatu saat aku bisa membalasnya," ucap Riana. "Hiduplah dengan baik, itu sudah cukup untuk kami," ucap Anissa sambil menggenggam tangan Riana. Riana mengangguk lalu perlahan air matanya menetes. "Kita masuk dulu, kita sama-sama membersihkan di dalam," ucap Raihan. Riana langsung membuka kunci kontrakan. Mereka semua masuk. Raihan membawa koper, Riana masuk, setelahnya Raihan langsung keluar lagi. Raihan duduk di luar sendirian. Semoga dengan seperti ini, Anissa gak memaksa lagi untuk menikahi Riana, batin Raihan. Di dalam rumah, Anissa dan Riana membersihkan tempat tidur. "Oh ya Nisa, terima kasih untuk Al-Quran, sajadah dan mukena yang Nisa berikan. Insya Allah mulai saat ini saya akan belajar jadi lebih baik lagi," ucap Riana. "Sama-sama," ucap Anissa. Riana tersenyum dan perlahan mendekati Anissa, lalu memeluk erat Anissa. "Saya bahagia bisa mengenal Nisa, walau hanya beberapa hari kita tinggal bersama, tapi banyak pelajaran yang saya dapat dari Nisa," ucap Riana. Anissa membalas pelukan Riana. Riana meneteskan air mata lagi tapi langsung menghapusnya sambil melepaskan pelukannya. Setelah membersihkan semuanya, Raihan dan Anissa pamit pulang. Setelah kepergian mereka, Riana membuka amplop yang diberikan Anissa. Terlihat beberapa lembar uang dari Anissa. "Allah pasti akan membalas kebaikan kamu Anissa," gumam Riana dengan mata berkaca-kaca. Riana dan Rafa masuk ke dalam rumah dan langsung menutup pintu. Di jalan Raihan tersenyum ke arah Anissa, tangan kirinya memegang wajah Anissa yang tertutup cadar. "Nanti di rumah ada yang mau Abi bicarakan," ucap Raihan serius. Anissa mengangguk. "Umi, Siva ngantuk banget," ucap Siva yang mulai menguap. "Ya sudah tidur saja, ini bantalnya. Jangan lupa baca doa," ucap Anissa sambil memberikan bantal kecil. Anissa langsung sedih saat melihat Siva mulai baca doa dan tertidur. "Kalau sampai Mbak Denada berhasil mengambil Siva, apa yang harus kami lakukan? Rasanya benar-benar gak bisa," batin Anissa. Raihan melihat ke arah mata Anissa dan langsung menepi untuk menghentikan mobil. Setelah mobil berhenti, Raihan langsung menghadap ke Anissa. "Umi, kenapa sedih?" tanya Raihan. "Umi gak mau jauh dari Siva, bagaimana kalau Mbak Denada menang di pengadilan nanti?" tanya Anissa. "Allah punya rencananya sendiri, seharusnya waktu itu kita gak mencabut tuntutan padanya, pasti dia tetap di penjara dan gak akan ganggu kita," ucap Raihan. "Umi gak mau memberikan Siva padanya, tapi kalau sekedar bertemu itu gak masalah. Tapi kalau Siva sampai tinggal bersamanya Umi gak bisa. Umi benar-benar gak mau pisah sama Siva," ucap Anissa. "Abi akan melakukan apapun supaya Siva tetap bersama kita, jadi tenanglah," ucap Raihan saat menenangkan Anissa, padahal di dalam hatinya sendiri, Raihan juga khawatir. Malam hari, Anissa melihat Siva yang sudah tertidur pulas. Raihan juga melihat dari pintu. Anissa tersenyum ke arah Raihan. Anissa menyelimuti Siva lalu berjalan pergi dari kamar. Anissa duduk bersama Raihan di ruangan nonton TV. Raihan membuka siaran berita. "Tadi sewaktu di mobil saat kita pulang,
Abi bilang ada yang ingin Abi bicarakan, apa itu? Tanya Anissa memulai pembicaraan. Ini loh tentang salah satu pegawai Abi, dia sudah menikah sekitar 8 tahun tapi belum dikasih anak sama Allah seperti kita, ucap Raihan hati-hati. Terus, tanya Anissa. Terus kemarin Riko cerita kalau pegawai itu mengundurkan diri, karena dia sekarang sedang hamil melalui proses bayi tabung, ucap Raihan. Apa Abi ingin kita juga seperti itu? Tanya Anissa. Iya, tapi apakah Umi mau melakukannya? Tanya Raihan balik sambil memegang tangan Anissa. Anissa mengangguk dan tersenyum. Kalau begitu, besok kita langsung ke rumah sakit untuk bertanya tentang ini, ucap Raihan. Iya, ucap Anissa semangat sambil tersenyum bahagia. Raihan ikut bahagia melihat senyuman Anissa. Raihan mengusap kepala Anissa yang sudah tidak memakai jilbabnya. Keesokan harinya, setelah mengantar Siva ke sekolah, Anissa dan Raihan pulang sebentar. Di rumah Anissa langsung berganti pakaian, begitu juga Raihan. Umi kalaupun nanti gagal prosesnya, Umi harus janji gak akan sedih, ucap Raihan saat melihat Anissa di depan kaca. Iya Umi janji, yang penting kita sudah usaha, ucap Anissa sambil menoleh ke arah Raihan. Berangkat sekarang? Tanya Raihan. Iya. Mungkin sekarang Dokter Farah sudah datang ke rumah sakit, ucap Anissa saat berdiri dan merangkul erat lengan Raihan. Mereka langsung keluar rumah, terlihat Mbak Ratih baru datang bersamaan dengan 2 pegawai baru. Anissa langsung mendekati mereka yang baru datang. Saya mau pergi dulu, Mbak Ratih tolong buka toko ya, ucap Anissa. Iya, ucap Mbak Ratih. Anissa pun pamit pergi dan langsung masuk ke mobil bersama Raihan. Raihan mulai menjalankan mobilnya. Beberapa waktu kemudian mereka sampai di depan rumah sakit. Raihan langsung membukakan pintu mobil untuk Anissa. Anissa pun turun dan langsung berjalan sambil memegang lengan Raihan. Mereka berjalan perlahan menuju ruangan Dokter Farah. Saat di depan ruangan Dokter Farah terlihat beberapa pasangan suami istri yang juga datang untuk periksa. Anissa dan Raihan duduk mengantre. Sesekali Anissa melihat ke arah Raihan, Raihan juga melihat ke arahnya. Gak apa ya kita ngantre, ucap Raihan. Iya gak apa, gak juga lama kok, kata Anissa. Raihan menggenggam erat tangan Anissa. Satu persatu dipanggil masuk tanpa terasa jam sudah menunjukkan pukul 10. Lama ya? Tanya Raihan pada Anissa yang duduk sudah tidak tenang. Gak kok, cuma rasanya sudah mulai pegal, ucap Anissa. Setelah ini sudah giliran kita kok, kata Raihan masih menggenggam tangan Anissa. Anissa mengangguk, lalu giliran mereka tiba. Anissa dan Raihan masuk dan dipersilakan duduk oleh Dokter Farah. Raihan mulai menceritakan rencana mereka tentang bayi tabung. Sebelumnya maaf ya Pak, Bu, tentang proses bayi tabung tidaklah mudah. Saya ingin memberitahukan risikonya dulu, ucap Dokter Farah. Apa resikonya? Tanya Raihan. Risikonya saat prosedur pengambilan sel telur, mungkin terjadi infeksi, pendarahan atau menyebabkan gangguan pada usus atau organ lain. Ada pula risiko dari obat-obatan yang digunakan untuk menstimulasi ovarium yaitu sindrom hiperstimulasi ovarium. Efek yang dirasakan beragam, mulai dari kembung, kram atau nyeri ringan, penambahan berat badan hingga rasa sakit yang tak tertahankan pada perut. Efek yang berat harus ditangani di rumah sakit walaupun biasanya gejala hilang ketika siklus ovarium selesai, ucap Dokter Farah serius. Anissa dan Raihan saling menatap lalu kembali melihat ke arah Dokter Farah. Selain itu, masih ada beberapa risiko lain dari prosedur bayi tabung, yaitu risiko keguguran, kehamilan kembar, jika embrio yang ditanamkan ke dalam rahim lebih dari 1, kelahiran prematur dan bayi berat lahir rendah, kehamilan ektopik atau di luar rahim, bayi lahir dengan cacat fisik, stres karena prosedur bayi tabung dapat menguras tenaga, emosi dan keuangan. Apa kalian siap? Ucap Dokter Farah yang semakin serius.
Raihan terlihat khawatir dengan ucapan dokter. Itu cuma kemungkinan yang akan terjadi, bukan berarti pasti terjadi, ucap dokter Farah. Terus kemungkinan berhasilnya berapa persen? Tanya Raihan. Untuk wanita di bawah usia 30 tahun kemungkinan berhasil 44,5%, jawab dokter Farah. Prosesnya juga agak lama jadi butuh kesabaran ekstra, jadi tentang ini tolong dipikirkan kembali, dan jika sudah siap kalian bisa kembali ke sini, tambah dokter Farah. Anissa dan Raihan sudah keluar dari ruangan dokter Farah. Risikonya perlu dipertimbangkan. Jadi apa Umi siap dengan kemungkinan risiko itu? Tanya Raihan. Anissa menatap ke arah Raihan dengan anggukan pelan. Tapi nanti kita pikirkan lagi di rumah, jadi sekarang kita langsung jemput Siva di sekolahnya, ucap Raihan yang langsung merangkul pundak Anissa. Anissa mengangguk. Saat di mobil, kita lakukan saja, besok kita ke sini lagi dan langsung mulai prosesnya. Kan lebih cepat lebih baik, ucap Anissa. Yakin? Tanya Raihan. Anissa mengangguk. Ya sudah besok Abi akan pulang cepat supaya kita bisa ke sini lagi, ucap Raihan yang mulai menjalankan mobilnya. Gak apa-apa kan dokter bilang itu cuma kemungkinan, dan di luar sana sudah banyak yang melakukan proses bayi tabung tapi gak terjadi apa-apa dan tetap berhasil, batin Anissa menghibur diri sendiri. Anissa melihat sebentar ke arah Raihan tapi langsung kembali menghadap ke depan. Kita makan siang di luar saja ya, ucap Anissa. Ya, gak keburu juga mau masak di rumah karena pukul 2 nanti harus ke kantor, ucap Raihan. Anissa dan Raihan sampai di depan sekolah dasar tempat Siva sekolah. Terlihat Siva baru keluar, satpam membuka pagar saat anak-anak SD sudah ditunggu orang tua masing-masing. Abi, Umi, panggil Siva. Anissa melambaikan tangan saat Siva berlari mendekat. Terlihat baju seragam putih merah milik Siva kotor. Ini kenapa? Tanya Anissa. Tadi teman Siva makan di kelas, makanannya tumpah kena pakaian Siva, cerita Siva. Kita mau makan di luar, kalau baju Siva seperti ini lebih baik kita mampir ke toko pakaian dulu untuk ganti, ucap Anissa. Iya Umi, kata Siva. Langsung masuk, kita cari toko terdekat, kata Raihan yang di dalam mobil. Anissa dan Siva buru-buru masuk ke dalam mobil. Siva sudah ganti baju dan sekarang mereka lagi makan siang di kafe biasa. Tadi bekal Siva habis gak? Tanya Anissa. Habis, Siva bagi sama teman Siva, dia gak bawa bekal, ucap Siva. Ya sudah pasti Siva masih lapar jadi makan yang banyak, ucap Anissa. Siva mengangguk sambil terus menyuap makanannya. Cepat makannya, bentar lagi zuhur jadi kita harus cepat pulang, ucap Raihan. Iya Bi, kata Siva.